Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustia Wahyuningsi, absen 1 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Apa itu siklus menstruasi? Siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda, bisa terjadi antara 2-3 sampai 35 hari. Namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Ada 4 fase siklus menstruasi. Fase menstruasi, jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sperma pada fase menstruasi, lapisan dinding rahim yang mengandung pembuluh darah, sel-sel rahim, dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4-6 hari. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasa nyeri di perut, bagian bawah, dan punggung karena rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Fase folikular. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau indung telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium juga akan menebal untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah dibuahi sperma. Fase folikular biasanya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dan sebuah siklus menstruasi. Durasi waktu yang dihabiskan pada fase ini menentukan beberapa lama siklus menstruasi seorang wanita berlangsung. Fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba falopi dan menuju ke rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam dan tidak dibuahi sperma. Sel telur akan mati. Sebaliknya, jika sel telur dibuahi sperma, akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai masa subur wanita. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum di fase ini. Korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk menebalkan lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal sebagai fase pramenstruasi yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, dan badan terasa lemas, menjadi mudah marah-marah atau emosional. Proses menstruasi ini terus berputar dan akhirnya ketika seorang wanita sudah memasuki masa menopause, biasanya menopause terjadi pada wanita berusia 40 tahun ke atas. Hormon menstruasi memengaruhi proses menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon antara lain hormon estrogen. Hormon estrogen berperan penting dalam membentuk fisik dan organ produksi wanita. Misalnya dalam menumbuhkan kelenjar payudara dan rambut di sekitar organ intim, memproduksi sel telur di dalam ovarium, serta mengatur siklus menstruasi. Estrogen akan meningkatkan pada fase ovulasi dan menurun pada fase luteal. Hormon progesteron. Salah satu fungsi hormon progesteron adalah merangsang lapisan dinding rahim untuk menebal dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Kadar hormon ini sangat rendah pada fase ovilkulasi. Fase folikular dan akan mengalami peningkatan pada fase luteal. Hormon ini akan diproduksi setelah melewati fase ovulasi. Gonadotropin releasing hormone (GnRH). Hormon ini diproduksi di dalam otak bagian hipotalamus dan berfungsi merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan follicle stimulating hormone dan
luteinizing hormone. Yang kedua ada follicle stimulation hormone (FSH). Hormon ini berperan dalam produksi sel telur dalam siklus menstruasi. Kadar hormon ini akan meningkat sebelum fase ovulasi. Luteinizing hormone yaitu LH. Hormon ini berfungsi merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur selama ovulasi. Jika sel telur bertemu sperma dan dibuahi, hormon ini akan merangsang korpus luteum untuk memproduksi hormon progesteron. Adapun gejalanya antara lain 1. Suasana hati yang tiba-tiba bisa berubah dengan cepat. Yang 2. Insomnia. Yang ketiga ada pusing. Yang keempat ada kesulitan berkonsentrasi. Dan yang kelima ada cepat lelah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.